Om Swastiastu. Selamat petang pemirsa, senang sekali saya Galuh Praba bisa kembali menyapa Anda dalam program Wacana Publik. Kali ini menjelang tahun 2022, tepatnya bulan Juli akan menjadi masa penerimaan siswa baru. Karena kita tahu sendiri kali ini tahun ajaran 2021 telah usai dan para orang tua murid serta calon siswa baru pun akan siap berburu untuk menuju ke tingkat pendidikan selanjutnya. Tema kita kali ini berkaitan dengan pendidikan yang berkeadilan. Sesungguhnya kalau bicara mengenai tema ini cukup luas ya. Kita bisa bahas dari sistem penerimaannya, kemudian juga pembelajarannya, dan bahkan dari segi biaya juga. Jadi keadilan secara finansial atau kemampuan masing-masing siswa untuk mendapatkan pendidikan ini. Tapi kayaknya tidak akan habis kalau dibicarakan 1 jam. Jadi nanti kita akan fokus dulu ke sistem penerimaannya terlebih dahulu. Mudah-mudahan ada waktu kita bisa bahas ke topik-topik yang masih terkait dengan tadi saya sampaikan. Saya perkenalkan terlebih dahulu 3 orang narasumber yang sudah hadir di studio pada petang hari ini. Di samping saya hadir kembali di TVRI Bali Pak Ketut Sudarma, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Selamat datang Bapak. Selamat datang, Om Swastiastu. Om Swastiastu, terima kasih sudah hadir. Dan yang kedua saya perkenalkan di sampingnya ada Bapak Gusti Putu Budiarta, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bali. Selamat datang. Dan yang terakhir Bapak Gede Ngurah Ambara Putra, beliau adalah Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Provinsi Bali. Terima kasih sudah hadir pula Bapak. Sehat ya. Kita langsung saja ngobrol, biar nggak serem-serem banget gitu ya Pak ya. Santai. Terkait dengan penerimaan siswa baru dulu deh, karena kita menjelang waktu yang tepat begitu untuk bicara soal ini. Saya ingin tahu seperti apa sih persiapan atau hal-hal yang perlu diketahui masyarakat soal sistem penerimaan siswa baru di tahun ini. Ke Pak Sekretaris Dinas dulu ya, Pak Ketut Sudarma. Bagaimana sih Pak tahun ini, adakah yang berbeda dengan tahun lalu kira-kira? Baik, terima kasih. Om Swastiastu, jadi terkait dengan PPDB, ini kan setiap tahun sesungguhnya. Dan hari ini saya merasa senang sekali bisa hadir sebagai katakanlah salah sumber dalam hal ini. Karena PPDB itu sendiri harus dijelaskan kepada masyarakat karena setiap tahunnya memang peserta didik baru itu baru orangnya. Seperti itu. Kalaupun tahun lalu kita sudah jelaskan, hari ini berbeda orangnya. Betul. Berbeda siswanya, berbeda yang ingin masuk ke SMA. Jadi oleh karena itu panggung ini atau kesempatan ini tentulah sangat baik bagi kami untuk menjelaskan hal tersebut. Kemudian dasar hukum PPDB adalah Permendikbud nomor 1 tahun 2020 dan Pergub 17 tahun 2021. Ya. Oke. Jadi 2 dasar hukum atau norma itulah yang sebagai dasar kami dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Yang tahun ini dengan tahun lalu sesungguhnya tidak jauh berbeda. Ya. Jadi masih PPDB online. Kemudian terkait dengan jalur, kita sering sebutnya jalur, masih 5 jalur. Pertama jalur zonasi 50% tetap karena acuan tadi. Ya. Kemudian untuk jalur prestasi 20%, kemudian jalur nilai raport 10%, kita masih jalur afirmasi dan inklusi 15% dan 5% jalur perpindahan orang tua. Baik. Nah dari sisi jalur. Nah kemudian jadi untuk diketahui juga yang paling penting juga dari semuanya itu untuk adik-adik yang akan sebagai peserta PPDB ke tingkat satuan SMA, SMK nanti adalah syarat-syarat umum dulu. Ya. Syarat-syarat umum adalah ijazah atau keterangan lulus. Jadi kalau umpamanya ijazahnya belum keluar, cukup keterangan lulus saja. Baik. Nah kemudian KK atau domisili. Jadi kita masih memfasilitasi kalau memang KK-nya tidak ada, domisili juga. Baik. Bisa digunakan sebagai syarat untuk bisa mendaftar. Kemudian akte kelahiran, kemudian pernyataan orang tua dan usia paling tinggi 21 tahun per Juli tahun pelajaran. Nah terkait dengan kartu KK dan kartu domisili untuk diketahui terbitnya paling singkat 1 tahun. Artinya tidak bisa kita merekayasa seminggu mau PPDB buat pindah dan seterusnya, tidak bisa. Jadi paling singkat 1 tahun masa terbitnya. Nah kemudian untuk miskin, saya jelaskan juga perlu ini miskinnya karena selama ini kategori miskin ya Pak ya? Ya miskinnya kita menggunakan indikator atau pemegang kartu KIP. Kartu Indonesia Pintar, kemudian kartu PKH, program harapan, kemudian KIS, penerima iuran dari pemerintah.
Baik. Itu kartu-kartu yang kita gunakan untuk miskin. Indikator ya? Ya, indikatornya. Nah, kemudian kapan sih mulainya? Nah, itu juga menjadi hal yang penting. Gitu. Kapan mulainya? Jadi mulai pendaftaran yaitu 22 sampai 25 Juni. Ada waktu 4 hari untuk mendaftar. Dan online, semuanya online. Semua online ya? Ya, semuanya online. Tetapi bagi siswa atau anak-anak yang ingin ke sekolah karena keterbatasan di rumah, akses dan seterusnya, bisa ke sekolah dan kita bantu. Baik. Bantu peralatannya, tapi anaknya tetap yang menginputnya. Baik. Kita bantu sampai di alatnya, Oke. di peralatannya. Tapi mudah-mudahan tidak terlalu banyak. Jadi kalau terlalu banyak juga nggak bisa daftar. Baik. Jadi online sudah kami buka. Nah, kemudian seleksi tanggal 26 Juni sampai 2 Juli kita seleksi di situ. Pengumuman sekali saja. Kalau dulu bertahap pengumumannya, sekarang sekali aja pengumumannya. Baik. Yaitu pada tanggal 4 Juli. Serentak berarti ya? Ya, pendaftaran kembali tanggal 5 sampai 7, ya 3 hari. Setelah itu prakrin anak-anak. Nah, yang menjadi menarik dan menjadi penting untuk kami informasikan kepada masyarakat luas, Ya. kemudian adik-adik yang ingin nanti ke SMA, SMK, kami memiliki daya tampung atau pemerintah Provinsi Bali melalui Distripoda Provinsi Bali memiliki daya tampung SMK dan SMA negeri, swasta maupun negeri. Jadi kita tetap swasta dan negeri karena Baik. itu memang ampuan kita, gitu ya. Sebenarnya sebanyak 87.554. Kuotanya ya? Ya, itu daya tampung. Kita memiliki daya tampung kalau semuanya itu 87.000 dan itu kita tidak mengarang data. Itu data by Dapodik, data pokok kependidikan yang dirilis oleh pusat. Kursi yang tersedia? Ya, Baik. bangku atau kursi. Betul. Baik. Nah, sedangkan jumlah lulusan SMP di tahun ini, ya kita sudah petakan berdasarkan data Dapodik juga ada 66.617. Sehingga terdapat kelebihan daya tampung yaitu sebanyak 20.937, hampir 21.000. Kita memiliki bangku kosong, menunggu siswa, bangku kosong. Itu. Nah, itulah daya tampung yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat luas. Oke. Gitu ya. Ini menarik ya, karena angkanya ternyata jauh lebih besar perbedaannya dibandingkan dengan kuotanya. Ya. Sebelum saya ke Pak Ngurah, mungkin saya tanya, ini masalahnya di mana ya Pak? Apakah karena jumlah anak SMP kita ini yang memang sedikit atau apa? Saya tanya ke Pak Tut dulu deh. Gimana? Karena tadi jumlahnya ini jauh, 66.000 lulusan SMP-nya. Kemudian kuotanya kita 80 ribuan. Ya, daya tampung. Daya tampungnya Ya. begitu. Apakah ini memang karena jumlah anak-anak SMP-nya sedikit atau ada masalah lainnya? Begini, kalau jumlah anak SMP itu kan Yang perkembangannya dari tahun ke tahun di bawah 5%. Pertumbuhannya. Baik. Kalau tahun lalu saya ingat di angka 63.000. Oke, Sekarang baik. 66.000. Pertumbuhan. Baik. Bangku lebih di SMA karena memang pemerintah pertama menyediakan. Kewajiban pemerintah daerah, pemerintah pusat adalah menyediakan layanan pendidikan untuk masyarakat sampai di kecamatan. Apalagi dengan visi misi Pak Gubernur yang pajak 12 tahun. Semua anak harus terfasilitasi. Bahkan sampai di kecamatan, sekolah harus disediakan oleh pemerintah. Baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Oke, ada pilihan ya. Nggih. Nah, karena tadi disebut-sebut juga sekolah swasta, saya ingin juga tanya kepada Pak Ngurah terkait dengan penerimaan siswa juga di jenjang swasta. Adakah mungkin kendala-kendala yang terjadi begitu? Bisa disampaikan juga Pak Ngurah, silakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Jadi kami dari BMPS mengelola perguruan swasta di seluruh Bali. Kami sangat mendukung sekali program Gubernur dengan visi Nangun Satkertih Loka Bali. Ya. Khususnya di poin 4 itu adalah memastikan daripada tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata dan adil dan berkualitas. Nah, tentu kami dari swasta itu menginginkan adanya terjangkau. Itu artinya begini, harapan seperti tadi, kalau memang ada sekolah-sekolah swasta sudah di negeri itu, di daerah itu, harapan kami pemerintah mendukung itu gitu loh Pak. Mbak. Jadi kelebihan itu karena begitu. Harapannya di mana pemerintah kita inginkan adalah membangun di daerah-daerah yang memang sulit zonanya, artinya tidak ada sekolah lah gitu. Tapi kebanyakan sekarang adalah di daerah padat, pemerintah membangun sekolah-sekolah itu. Nah, itu terjangkau ya. Harapannya juga murid-murid yang tidak mampu itu memang
pemerintah memfasilitasi, terutama murid yang tidak mampu, bukan miskin aja, tapi tidak mampu situasi sekarang ini adalah pemerintah bisa mendahulukan itu. Sehingga kenapa? Karena dalam anggarannya di negeri itu kan tidak gurunya, administrasinya, operasionalnya dibantu oleh pemerintah daerah. Selain itu juga ada BOS. Nah, sedangkan kalau di swasta kita hanya dibantu dari BOSNAS-nya saja. Tentu agak berat sedikit itu. Tentu ini menjadi animo masyarakat untuk bagaimana caranya ke negeri gitu lah. Nah, harapannya ke depan, mudah-mudahan tidak di sini saja, adalah bagaimana mencari formula supaya tidak ada dikotomi ini antara negeri dan swasta itu. Di swasta pun kalau melihat memang pendiri-pendiri swasta ini kan mempunyai semangat untuk membangun sekolah itu bukan karena dia mandiri. Memang ada sekolah-sekolah yang mandiri. Tapi banyak juga sekolah-sekolah yang memang ada semangatnya tinggi saja gitu. Tanpa menguatkan istilahnya dana operasionalnya. Dan kebetulan karena melihat demikian, kondisi pandemi ini masyarakat akhirnya punya animo bagaimana caranya bersekolah di negeri itu, karena mereka cenderung tidak akan dibebani oleh biaya-biaya. Kalau biaya pasti kan dari pemerintah. Sedangkan di swasta mereka ini operasionalnya, gurunya. Nah, perlu diketahui dari 3 tahun terakhir ini ada penurunan di sekolah swasta. Kalau di SMA-nya sekitar 28%, kalau di SMK-nya 21%. Nah, tentu di atas 20% ini akan terganggu operasional. Tentu kualitas akan lebih kurang bagus gitu. Artinya, karena pandemi ya Pak? Ya, apalagi sekarang kita tahu bahwa ada kelebihan bangku 20%. Tentu yang paling kena terdampak ini pasti swasta gitu lah. Khususnya swasta-swasta yang belum mandiri. Harapannya ke depan pemerintah bisa merangkul swasta-swasta yang tidak mandiri, karena kami sudah melakukan beberapa kali kegiatan pertemuan. Akhirnya mereka udah pakai aja nih sekolah saya, biayai guru-guru saya. Nah, kebetulan juga ini untuk program Nangun Satkerja Loko Bali itu artinya terjangkau. Tentu semua orang sekolah. Karena ada begini juga, angka transisi dari SMP ke SMA itu ada 5.000, saya nggak tahu kenapa mereka 5.000 ini kan kita swasta 5.000 murid tidak masuk ke negeri, ke lebih lanjut SMA atau SMP. Nah, ini harus harapannya bagaimana mereka supaya mau. Artinya ada siswa yang tidak melanjutkan ketika selanjutnya. Ada ketakutan biaya, ketakutan biaya karena situasi pandemi ini. Nah, harapannya pemerintah bisa mendorong yang 5.000 itu biar bersekolah. Bekerja sama, umpamanya karena di negeri sudah penuh, ya mungkin swasta diajak berkomunikasi untuk ditampung di swasta. Baik, ini informasi menarik lagi, fakta menarik juga, dan ya kita juga merasakan di masyarakat bahwa banyak juga yang berburu sekolah negeri. Ya, kalau mau dikoreksi nanti boleh. Sepertinya Pak Gusti sudah ingin koreksi, ingin menambahkan pendapatnya. Saya juga ingin tanya sebetulnya pendapat beliau tentang sekolah negeri dan sekolah swasta. Menurut Bapak keberadaannya ini sama-sama penting atau seperti apa? Tapi sayang kita harus jeda dulu Pak. Dibahas nanti di segmen kedua, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Wacana Publik. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Anda kembali menyaksikan Wacana Publik, Saudara. Kita masih membahas tema terkait pendidikan yang berkeadilan. Kalau sesungguhnya kita dengarkan dari apa yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Bali, bahwa ternyata kuota untuk SMA di Provinsi Bali ini masih ada sebanyak 87 ribuan ya Pak ya tadi, dan lulusan SMP yang ada 60 ribu, artinya masih banyak sekali kursi kosong. Tapi kenapa setiap adanya penerimaan siswa baru saya melihat informasi sepertinya orang tua murid itu rebutan kursi, padahal kursinya tersedia banyak. Saya mungkin ke Pak Gusti sekarang menyambung pertanyaan saya tadi, karena ada sekolah negeri dan sekolah swasta, dan sepertinya sekolah swasta merasa cukup kesulitan akibat pandemi ini Pak, karena semua berbondong-bondong ke negeri. Menurut Bapak sekolah negeri dan swasta ini sama-sama perlu ada atau seperti apa? Om Swastiastu.
penonton dan pemirsa di rumah yang sangat yang hormati, Pak Sekdis dan Pak Ngurah BMPS Provinsi Bali yang juga hormati. Jadi mendengarkan apa yang disampaikan dari Kadis, dari pihak Dinas Pendidikan dan swasta tadi, memang kalau sekarang kita cermati dulu dari awal bahwa Undang-Undang Dasar itu sudah mengamanatkan bahwa setiap masyarakat itu harus mendapatkan pendidikan yang layak, kan gitu. Itu yang pertama yang harus kita lihat. Yang kedua, dalam rangka mendapatkan pendidikan yang layak ini, maka di sini pemerintah itu harus hadir dan wajib ini menyiapkan fasilitas pendidikan, termasuk di dalamnya adalah sumber daya manusianya. Nah kemudian yang ketiga, ketika pemerintah tidak mampu menyediakan fasilitas itu, maka akan didukung, disupport oleh pihak swasta. Nah ini keduanya sebenarnya adalah butuh sinergisitas di dalamnya gitu. Nah kemudian dari pantauan PPDB, saya akan kembali kepada fokus ini ke PPDB. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sekdis tadi sebenarnya itu sudah memang berulang-ulang terjadi dan setiap tahun pasti terjadi. Saya selaku wakil masyarakat yang kebetulan leading sektornya adalah pendidikan, jadi paham betul itu, ya paham betul. Apalagi situasi pandemi kemarin ini. Sebenarnya sih kalau masyarakat sebelum pandemi ini masih punya pilihan ya, masyarakatnya pasti dia punya pilihan. Pilihannya gimana? Ketika dia mampu membayar anggaplah uang sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan anak-anak mereka akan mencari swasta yang bonafide, yang artinya punya kualitas, yang bisa meningkatkan kualitas pendidik mereka, anak didik mereka. Nah kemudian di pihak swasta juga kita berharap biar kalau sudah kira-kira itu bisa mendapatkan perhatian dari masyarakat, harapan saya adalah bagaimana sekolah-sekolah swasta ini mampu meningkatkan kualitas mereka itu gitu loh. Jadi saya yakin masyarakat yang punya kemampuan secara ekonomi itu pasti cenderung akan memilih juga swasta yang punya kualitas. Nah, di samping memang pemerintah menyediakan fasilitas untuk anak-anak kita yang kira-kira standar pendidikannya, mutu pendidikannya memang terukur di sana kan gitu. Nah, oleh sebab itu saya punya pandangan bahwa baik itu pemerintah maupun swasta itu sama-sama dibutuhkan oleh masyarakat, terutamanya untuk meningkatkan sumber daya manusia kita, terutama anak-anak kita, supaya menjadi masyarakat kita nantinya menjadi unggul gitu. Itu sudah keduanya sangat dibutuhkan. Itu. Sebetulnya kita ada di rumah yang sama ya. Iya, semua dibutuhkan. Hanya saja mungkin agak terasa berat karena COVID-19 ini, pandemi ini. Iya. Dan saya ingin menarik juga tadi karena saya ingin tahu juga seperti apa sih sekolah swasta saat ini. Saya mau tanya ke Pak Gusti ya Pak ya, Pak Ngurah, terkait dengan kondisi swasta saat ini, kualitas pendidikan yang diberikan. Jadi, seperti apa? Memang kalau di swasta itu kualitasnya itu memang ditentukan sangat kuantitas dari murid itu sendiri, karena operasional itu sangat besar dibutuhkan. Yang perlu diketahui dari tahun 2021 ke 2022 ini ada terjadi 25 sekolah swasta yang tidak bisa beroperasi. 25? 25. Di Buleleng ada 7, di Jembrana ada 7, dan Pasar rasanya ada 5, nah totalnya 27. Nah harapannya tentu ke depan PBDB ini adalah bisa benar-benar seperti harapan dari poin 4 Nangun Satkerta Loko Bali itu adalah bisa berkualitas. Kan begitu. Berkualitas artinya gimana nih Pak? Harapannya rombel itu nggak boleh lebih lagi 36, kalau boleh sih 24 gitu loh ya. Jadi guru-guru lebih bagus mengajarnya. Gitu loh. Kalau bisa 36, nah, kami lihat di lapangan banyak itu sekolah-sekolah negeri yang ternyata
tujuan berkualitasnya, menurut saya tujuan gubernurnya nggak sulit akan tercapai. Mengajar 36 aja susah, apalagi mengajar 50 mamanya begitu. Nah itu. Nah kalau di swasta pada prinsipnya tentu sangat mendukung sekali program pemerintah. Tentu butuh pembinaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan itu. Karena seperti tadi rumahnya satu gitu loh. Betul. Harapannya juga di pemerintah khususnya di Sipora adalah bagaimana adanya pembinaan sehingga masuk suatu anggaran untuk swasta gitu. Dalam hal pembinaannya gitu. Sehingga mampu bertahan. Ya, seperti tadi untuk mencapai kualitas itu kan muridnya, kemudian gurunya. Nah, ini penting. Baik. Gitu. Jangan kami tidak dilihat gitu ya, harapannya ke depan ini silakan kalau memang kurang bagus, kurang gimana gurunya berikan peringatan, berikan reward dan punishment gitu lah. Kita sangat-sangat mendukung sekali. Kalau memang tidak bisa, kan memang ada sekitar 200 sekolah SMA, SMK swasta. Nah, mari dengan BMPS akan bisa, karena tugasnya BMPS itu memang demikian, mengkomunikasi antara kota, begitu juga kita ini ingin selalu bersinergi dengan pemerintah kan, untuk meningkatkan tujuan pendidikan nasional. Oke, saya udah gatel mau tanya ke Pak Sudarmo, dan Pak Sudarmo juga sepertinya sudah tidak sabar untuk berkomentar. Ada banyak sebenarnya ini yang menjadi poin ya Pak ya. Pertama adalah karena kita satu rumah, gitu saya juga ingin tahu apakah kemudian bagaimana begitu perhatian dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali terhadap sekolah-sekolah swasta di Bali. Tapi ada telepon yang masuk Pak, kita sapa dulu mungkin petang hari ini. Om Swastiastu, selamat petang. Selamat malam. Om Swastiastu. Ya, dengan siapa di mana Pak? Selamat malam. Dengan siapa di mana? Di Padang Sambian. Pak Putu di Padang Sambian ya, silakan Pak. Iya. Begini, kalau saya mendengar wacana hari ini dan teori-teori yang disampaikan ini, semuanya sangat bagus, saya mengapresiasi kan antara kepala swasta dengan kepala negeri dan sebagainya. Tetapi setiap tahun di penghujung tahun pendidikan itu selalu ada masalah baik itu zona, baik itu. Mohon maaf Pak. Mungkin suara televisinya bisa dibantu dikecilkan terlebih dahulu karena suaranya agak kurang jelas. Kami kurang bisa mendengar pertanyaan Bapak. Halo, bagaimana sudah? Iya. Baik, silakan Pak. Ya, mungkin setiap penghujung tahun di pendidikan itu selalu bermasalah di lapangan, Pak. Masalah zona, masalah prestasi, masalah kemiskinan itu selalu bermunculan. Tapi saya dengar dari pemaparan dari pihak pemerintah maupun pihak swasta itu sangat baik dan sangat bagus, dan bahwa itu satu kamar antara pemerintah dengan swasta itu satu kamar kan gitu. Tapi realitasnya tidak bisa dipungkiri Pak. Masalah zona, masalah prestasi itu selalu bermasalah Pak di lapangan. Ini realitas Pak. Apalagi saya di Padang Sambian itu sangat sulit dan sangat jauh mencari zonanya Pak. Sangat sulit mencari? Mencari zona untuk tidak ada zona sama sekali Pak. Saya turunnya ke Bedal itu daerah Denpasar Utara, turunnya juga sangat jauh di SMA 2, kadang-kadang zonanya kan terlalu jauh Pak. Baik. Program pemerintah memberikan zona itu kan agar dekat dari di mana tempat tinggal mereka kan begitu intinya. Tapi nyatanya Padang Sambian saja itu sangat susah mencari SMA Pak. Artinya kesulitan ya Pak Putu ya? Memang pernah dari dulu anak-anak saya tidak pernah sekolah di negeri Pak, di swasta dari sepertinya kami tangkap maksud pertanyaan Bapak. Kenapa? Itu saja ya Pak ya? Sepertinya kami sudah menangkap pertanyaan Bapak terkait ini. Sebenarnya apa teorinya koordinasi antara pemerintah dengan swasta itu harus sinkronisasi Pak. Dan harapan saya agar orang tidak terlalu fokus ke negeri, agar swasta itu sudah banyak, kualitasnya lebih baik juga dengan negeri. Bagaimana pemerintah bisa mensubsidi lebih banyak ke swasta Pak, agar orang-orang yang tidak punya zona, jauh dari zona, tidak ada SMA, agar dia bisa ke swasta akan mendapatkan pendidikan yang layak dan berkeadilan itu. Baik. Oke, cuma itu aja harapan Terima saya. kasih. Saya dari Padang Sambian saja Bu. Semoga hal ini dapat
perhatian dari pemerintah gitu. Baik. Selamat sore, selamat sore. Terima kasih banyak Pak Putu di Padang Sambian, semangatnya luar biasa, opininya juga menarik untuk kita bahas ya. Dan masih nyambung juga sih dengan pertanyaan yang tadi ingin saya sampaikan ke Pak Sudarmo. Diteror ini Pak Sudarmo, silakan Pak. Ya baik, terima kasih terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Putu di Padang Sambian. Jadi untuk di Padang Sambian ada yang paling baru Pak, jadi SMA 11. Sudah ada di Padang Sambian SMA 11. Jadi itu, jadi kami memastikan bahwa kami hadir di SMA 11 sampai di tingkat kecamatan. Nah, terkait dengan swasta agar lebih baik gitu ya, di mana perannya pemerintah dalam hal ini. Jadi dari yang saya rasakan gitu ya, jadi 2 tahun terakhir ini pemerintah daerah melalui Distrik Polda Provinsi Bali sangat intens, jadi melakukan pembinaan, pendampingan terhadap sekolah swasta yang kami sering sebutkan sama negeri dan swasta. Baik. Jadi indikator yang kami gunakan sama itu ya itulah tidak boleh cerita saja gitu ya. Dari sisi akses, kalau di pendidikan kita pasti ngomongin akses. Baik. Jadi sisi akses, pemerintah pusat akan memenuhi kebutuhan sekolah swasta sama dengan negeri. Baik melalui DAK, kemudian DAK itu? Dana alokasi khusus gitu ya. Negeri dan swasta sama dan tidak boleh berbeda. Disesuaikan dengan jumlah siswa, kemudian kebutuhan. Terutama yang SMK apalagi. Pemerintah pusat hadir sepenuhnya gitu ya. Dari sisi akses, dari sisi mutu terhadap guru-guru swasta. Jadi 2 tahun ini saya hampir sangat sering sekali keliling ke negeri maupun swasta. Diundang untuk melihat sekolahnya. Kemudian Pak Kadis Dikpora Provinsi Bali selalu hadir, negeri maupun swasta, Pak Kabid dan seterusnya untuk melihat langsung. Disitulah kita akan ada skala prioritas. Aksesnya kita prioritaskan. Oh di swasta, umpama yang perlu ya kita lihat dan kemudian kita penuhi. Baik melalui DAK maupun APBD, tentu saja. Mutu guru sesungguhnya saya di Gianyar, saya ambil contoh ya. Di Gianyar begitu banyaknya sekolah-sekolah swasta yang hidup, katakan seperti itu, bagus saat ini. SMK terutama. Saya juga heran gitu ya. Banyak sekali SMK swasta menjadi peminat SMK swasta di Ubud, di Gianyar khususnya. Di situ karena benar-benar swasta mampu meyakinkan masyarakat melalui kegiatan real atau hasil real bahwa mutu anak-anak tamatan SMK di swasta di Gianyar itu diterima di dunia usaha maupun dunia industri. Nah ini dari awal sesungguhnya. Nah ketika swasta-swasta yang ada sekarang yang notabene seperti Pak Ngurah sampaikan tadi ada yang tidak ada peminat, itu sempat turun kepercayaan masyarakat. Begitu turun sekali sudah enggak, sekalipun sulit dia memperbaiki diri. Tapi di Gianyar luar biasa. Ya, seperti Saya itu. tangkap sih artinya dari pemerintah sebetulnya sudah berusaha untuk memberikan hal yang sama begitu porsinya dengan negeri. Tapi kenyataannya kan masih ada nih beberapa yang mengalami kondisi tidak sama swasta begitu. Ada yang high sekali, ada kemudian yang harus merangkak begitu ya Pak ya untuk melanjutkan sekolahnya. Nah kemudian di mana masalahnya dan apa yang harus dilakukan ke depannya? Mungkin ada masukan-masukan juga dari Anda di rumah ataupun para pembicara ini di sini, nanti kita bahas di segmen ketiga. Tetap bersama kami di Wacana Publik. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kembali lagi di Wacana Publik, kita sambung perbincangan kita tadi terkait dengan pendidikan yang berkeadilan. Kita sudah bahas cukup banyak hal dan saya ingin sambung lagi. Sekali lagi sebelum saya ke Pak Gusti, saya ingin ke Pak Sudames. Satu lagi saja pertanyaan terkait dengan kuota tadi. Jadi ada yang disebutkan maksimal dalam satu kelas 36, tapi kenyataannya katanya benar atau tidak nih Pak? Mohon dikonfirmasi ya. Banyak nih sekolah-sekolah negeri yang kuotanya satu kelas melebihi peraturan yang sesungguhnya. Tanggapannya Pak? Begini, jadi untuk kuota di sekolah negeri sesungguhnya tidak ada yang melampaui 36. Karena itu aturannya seperti itu, 36.
Nah, kalau lantas ada gitu ya. Kalau lantas ada yang 42 isinya itu karena kami sedang melakukan penambahan ruang kelas baru. Seperti di SMA 1 Denpasar, kami sedang membangun 3 ruang kelas di atas itu. Ya mau tidak mau memang ada penumpukan siswa. Setelah itu selesai, kami akan mengisinya 30 dan itu sudah tidak ada lagi gitu. Dan banyak itu di sekolah negeri kami sedang menambah rombel, tetapi tidak melampaui satu sekolah itu 36 rombel. Baik. Tidak melampaui. Tidak melampaui Ya, karena selama ini ada 27, ada 30, ada yang 26. Kami maksimalkan jumlah rombelnya. Seperti itu. Jadi oleh karena kami menunggu selesai, ya memang ada, memang ada, tetapi tidak semuanya. Baik, Ya. itu ya. Saya ke Pak Gusti deh. Saya juga ingin tanya pendapat Pak Gusti nih Pak, terkait tadi kita perbincangkan soal telepon dari Pak Putu juga, yang sebetulnya juga mendukung adanya keberadaan swasta begitu, tapi kalau bisa dikasih subsidi juga dong. Swastanya supaya mereka bisa masuk ke swasta juga gitu. Pendapat Bapak? Kembali saya sampaikan bahwa pendidikan itu adalah sangat penting ya. Makanya Permendiknas itu menyebutkan bahwa anggaran pendidikan itu di setiap daerah itu harus minimal 20% dari APBD. Ya, suatu pemerintahan daerah baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kembali saya sampaikan bahwa memang dalam rangka kita memberikan pelayanan pendidikan yang layak bagi masyarakat, itu kan peran pemerintah dan peran swasta itu sangat harus diperlukan ya. Ya, harus ini bersinergi dia di sana. Nah, ketika masyarakat misalnya dia menginginkan swasta gitu, tetapi biayanya kan tinggi gitu misalnya kan. Masyarakat ingin bagaimana dia ingin masuk anak-anak mereka, putra-putri mereka ke swasta, tetapi kemampuan bayar mereka, secara ekonomi mereka tidak mampu. Nah, oleh sebab itu mungkin saya berpandangan bahwa kalau memang ada aturan nanti pemerintah bisa mensubsidi, mungkin ada aturan atau regulasinya, kita pun di Dewan, di DPRD akan berdiskusi dulu dengan Dinas Pendidikan. Bagaimana sistemnya, bagaimana mekanismenya, biar pihak swasta juga mendapatkan ini subsidi seperti itu. Kita harus lihat regulasinya dulu. Betul. Ya, karena bagaimanapun juga seperti yang Tiang sampaikan tadi itu harus ada sinergisitas. Betul. Dan yang kedua memang selama ini kan fasilitas yang tersedia yang disiapkan oleh pemerintah kan memang masih belum memadai. Nah, seperti yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan itu lewat Pak Sekdis. Nah, itu kita ini sedang pemerintah daerah provinsi tentunya ini sedang menambah rombel. Nah, karena saya ke lapangan terus ini. Saya lihat di SMA 1 seperti itu saya pantau memang ada penambahan rombel di sana. Di SMA yang lain-lain juga begitu, termasuk yang ada di seluruh Bali semua. Nah, oleh sebab itu mungkin ada kelebihan sekarang. Saya tanyakan kepada sekolahnya langsung, kenapa ada kelebihan? Ya karena sedang dibangun fasilitas tambahan seperti itu. Baik. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan ini kalau memang pemerintah bisa hadir menyelesaikan urusan pendidikannya sih sangat bagus. Kalau memang pemerintah daerah mampu begitu, tapi kayaknya kemampuan untuk itu kan belum maksimal ya. Pemerintah daerah harus didukung oleh swasta juga. Baik, ya, gitu. dan tentunya aspirasi masyarakat tadi akan ditampung ya Pak ya. Nah, yang menjadi menarik juga adalah kadang-kadang yang membuat orang-orang sampai, bahkan saya dengar ada yang sampai nggak dapat sekolah. Padahal ternyata setelah saya tahu datanya sekolahnya ada banyak sekali. Sampai nggak dapat sekolah itu, apakah mungkin karena ada isu-isu yang menitipkan anaknya di sekolah-sekolah tertentu atau sekolah-sekolah favorit? Tanggapannya Pak Gusti? Saya kira saya pernah berdiskusi ini dengan Pak Gubernur juga dengan Dinas Pendidikan. Jangan sampai satu orang pun anak-anak kita yang putus sekolah. Artinya harus wajib belajar 12 tahun gitu. Karena Permendiknas juga mengamanatkan seperti itu, kemudian ditindaklanjuti dengan Pergub, itu wajar 12 tahun itu harus ada. Ya. Artinya anak kita, putra-putri kita itu harus mendapatkan pelayanan pendidikan itu
minimal sampai tingkat SMA. Artinya semua Itu. harus dapat pendidikan ya, Harus Pak. itu, Tapi kalau harus. yang masuk lewat jalur belakang, ini masih ada nggak sih jalur belakang saat ini, Pak? Saya kira urusan jalur belakang itu sampai saat ini kan kita belum pernah ada data dan bukti yang jelas itu kan. Itu kan mungkin isu dan lain sebagainya. Yang jelas seperti apa yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan tadi bahwa dalam rangka PPDB kan sudah ada persyaratan-persyaratan itu. Itu harus diikuti dulu petunjuk-petunjuk itu sehingga masyarakat dengan jelas bisa nanti masuk ke jalur PPDB ini dengan baik itu lewat regulasinya Permendiknas, turunannya Pergub, nanti kan seperti itu ada sistem zonasi, sistem prestasi, sistem yang lain-lain itu yang 5 yang disampaikan tadi. Baik. Itu Ikuti menarik itu ya. dengan baik. Oke, saya pindah deh sekarang ke Pak Ngurah karena juga ingin tahu karena untuk memfasilitasi begitu orang tua murid dan juga siswa yang mungkin tidak kebagian kursi di negeri begitu, jangan khawatir ada pilihan juga di swasta. Tapi mungkin saking takutnya dengan nama swasta yang terbayang adalah biaya dan biaya gitu. Koreksi kalau saya salah ya Pak ya. Seperti apa sih sebetulnya pilihan di swasta saat ini? Apakah memang hanya untuk mereka yang memiliki kemampuan finansial yang besar? Atau justru ternyata ada program-program juga bagi mereka yang kurang mampu? Seperti apa sih Pak? Jadi memang operasional di swasta itu kan ditentukan oleh kuantitas daripada murid itu, terutama dari SPP-nya. Nah memang dalam kondisi pandemi ini memang serba sulit gitu. Harapannya dalam situasi pasca pandemi ini pemerintah bisa membantu khususnya memberikan seperti tadi ada berkeadilan kan gitu. Jadi murid yang sekolah di negeri itu minimal ada bantuannya sama dengan yang di swasta. Jadi mereka bisa mengajukan umpamanya surat kurang mampu umpamanya di sekolah dengan sendiri pemerintah juga bisa membantu gitu loh yang kurang mampu terutama. Nah tentu itu bisa memberikan perhatian daripada nanti dia tidak bersekolah di melanjutkan sekolahnya tadi. Nah itu kami juga di swasta dengan adanya BMPS ini sudah melakukan banyak koordinasi kerjasama supaya bisa meningkatkan mutu, terutama bagaimanapun juga sekarang ini kan trennya SMK terutama ataupun nanti SMA. Nah mungkin gimana kebijakan Pak Sedi. SMA ini juga bisa menjadi sekolah-sekolah vokasi yang sangat dibutuhkan tenaga kerjanya untuk kompetensi dan sertifikasi tidak jadi high level di bidang informasi tapi di level informal ya seperti ya tukang las, tukang batu gitu sebenarnya di luar negeri itu banyak. Nah kita sedang membina nih hubungan itu supaya mereka punya pandangan saya kalau sekolah di sini mampu bisa disalurkan. Tentu dalam perjalanan sekolah di sini ini umpamanya di swasta ini kan mereka nggak mampu kondisi sekarang ekonomi Bali. Nah harapannya pemerintah daerah bisa membantu bantuannya supaya guru-gurunya juga bisa mengajar gitu lah. Gitu. Saya akan tanya nanti tanggapannya setelah jeda berikut. Pemirsa kami akan segera kembali nanti di segmen 4, segmen terakhir kalau Anda ingin tahu jawaban dari pertanyaan atau tanggapan dari Pak Gede Ngurah terkait dengan opininya tadi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Wacana Publik. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kita memasuki segmen keempat, ini adalah segmen terakhir perjumpaan kita. Tidak terasa ya Pak ya, ternyata perbincangan yang menarik sekali terkait dengan dunia pendidikan kita yang saat lagi akan memasuki tahun ajaran baru. Sekarang saya ingin ke Pak Sudarmo juga karena mungkin tadi saya sempat sebutkan ya bahwa ada berita-berita begitu yang menyebutkan ada juga orang tua murid yang nggak kebagian kursi di sekolah negeri. Sebelumnya harusnya saya konfirmasi dulu nih ke Pak Sudarmo, memang demikian benar adanya Pak. Nah jikalau memang demikian, bagaimana caranya agar semua sekolah mendapatkan kursi atau siswa yang sama jumlahnya atau terisi rata? Pandangan Bapak. Terkait dengan sekolah, ada yang sekolah gemuk, katakan seperti itu ya. Ada yang sekolah kurus, itu tergantung dengan keberadaan siswa terutama dan SMP atau jumlah penduduk di area tersebut. Ada sekolah seperti katakanlah di Tabanan, di Marga, memang anak-anak yang lulus SMP di situ sedikit, populasinya juga sedikit, jadi kami masih memiliki bangku yang kosong di situ yang kami siapkan untuk
12 rombel terisi 7 atau 6. Di Baturiti, di Pupuan seperti itu. Maksud di Bangli. Ya, termasuk di Bangli dan seterusnya. Memang ada seperti itu. Baik. Ya. Dan yang terlihat gemuk ini berarti di kota, Yang Pak ya? terlihat gemuk adalah di kota. Khususnya ini di Kota Denpasar dan Badung. Untuk Badung tahun ini kita sudah mengurai dengan mendirikan sekolah baru yang di Kutai Selatan ke sana. Karena di situ memang tidak ada akses. Jadi bagi tamatan SMP di situ terlalu jauh, semuanya jauh. Swastanya juga jauh. Jadi oleh karena itu ada SMA dan SMK nanti di situ. Kemudian untuk di Badung di utara, di Petang juga, jadi aksesnya tidak ada. Swasta juga terlalu jauh, kita sudah turun ke lapangan melihat swastanya jauh juga. Jadi di situ juga dibangun. Jadi untuk di Badung saya yakin sekali bahwa tahun ini permasalahan tidak terlalu banyak. Ya. Kalau permasalahan keinginan itu memang sulit gitu ya. Kenapa permasalahan keinginan? Mestinya anak bisa diterima di, katakanlah di SMA di Penebel. Tapi inginnya di SMA 1. Sonasinya di Penebel. Udah dapat negeri dan seterusnya. Tapi masih ingin didorong lagi orang tuanya. Nah, hal-hal itulah yang juga perlu kami edukasi. Perlu kami jelaskan ke orang tua dan akhirnya mereka memahami, oh ya Pak, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Apakah mungkin juga diperlukan adanya pemerataan kualitas sekolah kali ya Pak ya? Agar tidak ada yang merasa bahwa ini sekolah favorit, ini sekolah kategori biasa saja. Iya nggak sih Pak? Kami pastikan 2 tahun terakhir ini kebijakan Pak Gubernur yang sekarang bahwa basis dukungan kita untuk meningkatkan kompetensi guru, tenaga kependidikan melalui teknologi itu tidak ada alasan lagi sekolah di kota lebih unggul dengan di desa. Itu dia. Karena akses untuk mendapatkan peningkatan kompetensi diri melalui teknologi, baik di desa, di kota, dalam menit yang sama. Jadi tidak terbatas oleh ruang, waktu, biaya. Biayanya sama, 0,0 sekian rupiah. Kemudian aksesnya sama. Nah itulah yang kita sedang dorong ke sekolah-sekolah yang ada, yang dulunya dikategorikan sekolah yang biasa saja, untuk kita maju. Dan buktinya sudah tahun ini anak-anak berprestasi dari Bangli, dari Gianyar, banyak sekali dari Karangasem. Bahkan Pak Gubernur waktu ini dari Karangasem lagi yang keluar negeri. Luar biasa. Ya, karena memang teknologi ini anak-anak benar-benar mengunjungi portal-portal pembelajaran yang ada yang 20 lebih. Tidak harus ada di kota untuk berkembang. Tidak harus. Terbukti. Baik. Ya, yang kemarin itu sampai Pak Gubernur Karangasem ya gitu. Karena ada anak-anak yang keluar negeri memang ada yang 5 dari Karangasem. Baik, menarik ya, kabar gembira sih bagi kita juga. Saya ke Pak Gusti deh karena ingin tahu juga bagaimana harapan Bapak begitu terkait dengan pendidikan yang berkeadilan ini, dalam arti agar tidak ada lagi yang rebutan kursi Pak, padahal kursinya tersedia banyak. Mungkin pesannya untuk masyarakat, silakan Pak. Menurut saya ini masyarakat juga kan perlu edukasi seperti yang disampaikan Pak Sekdis tadi. Edukasi bahwa semua jenjang sekolah itu baik SMA SMK yang ada di Bali itu kan pemerintah sudah menyiapkan fasilitas sumber daya manusia termasuk guru-gurunya di sana kan. Betul. Semuanya terukur ya sama itu sudah. Betul. Seperti apa yang disampaikan tadi kompetensinya sudah sama itu. Betul. Sehingga kita tidak perlu berburu ke Denpasar atau Bandung. Sehingga seperti yang disampaikan tadi saya dengar di Bangli, di daerah Tabanan Penebel itu kan sampai ada bangku kosong yang semestinya harus diisi, orangnya masyarakatnya lari ke SMA 1 Tabanan atau ke SMA 2 Tabanan itu. Semestinya tidak seperti itu. Harapan saya masyarakat ini perlu edukasi yang baik ya, bahwa semua jenjang tingkatan SMA SMK yang ada di Bali itu sama sebenarnya. Kita tidak usah meragukan. Apalagi dengan sistem zonasi sekarang ini kan tidak ada yang namanya sekolah favorit. Jadi semua sama. Karena di wilayah masing-masing kan mereka akan bisa mendaftar di sana di wilayahnya mereka bertempat tinggal itu kan. Jadi menurut saya tinggal sekarang bagaimana memaintenin ini sekolah SMA SMK ini oleh pemerintah baik itu juga swasta supaya semua sama itu kualitasnya gitu. Itu ya Pak ya. Dan tidak ada lagi pembeda sekolah favorit dan lain sebagainya, semua sama sehingga masyarakat terutama sih orang tua dan ibu-ibu di rumah tidak pusing gitu ya. Setiap tahun ajaran baru tiba. Harus ke Denpasar. Bukan pusing tapi deg-degan Pak. Sekolahnya dapat atau tidak yang bagus ini gitu. Saya ke Pak Ngurah deh juga ingin mengetahui pendapatnya di waktu kita masih ada 5 menitan Pak. Silakan. Iya. Terima kasih. Jadi
kami berharap sekali perhatian dari pemerintah dalam hal ini Distipora, dalam hal karena ada di swasta itu ada yang mandiri sekali, ada yang kurang mandiri. Baik. Nah mungkin ada pembinaan dari yang kurang mandiri, seperti ya negerinisasi lah gitu, apa ke gurunya apa, sehingga mempunyai kualitas yang sama dan diberikan perhatian, sehingga seperti tadi disampaikan tidak mesti harus sama sekolah situ itu gitu lah. Nah, kedua memang ada permasalahan satu lagi adalah P3K ini Pak. Jadi P3K ini juga membingungkan kita, guru-guru kita habis diambil. Nah kalau bisa dikembalikan lagi lah gitu loh. Jadi karena seperti tadi adalah wajib belajar 12 tahun ini ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebenarnya sama semua ini sebenarnya gitu lah. Tidak ada dipisah-pisahkan. Nah harap itulah ke depannya tuh. Kedua memang harapannya adalah bagaimana bisa meringankan sekarang sehingga ada tidak ada kekhawatiran daripada masyarakat. Ya mungkin dia begini, aduh saya nggak punya teman nih kalau di SMA negeri. Nah, akhirnya dia nggak bisa masuk. Oh, saya kok di swasta nggak bisa bayar nih. Nah harapannya kan tentu, oh kamu masuk aja. Nanti saya yang pemerintah yang akan menindaklanjuti. Nah kerjasama inilah kita pentingkan supaya anak-anak yang ada di Bali ini semua bisa masuk daripada ke sekolah lanjutannya. Itu ya. Intinya adalah bagaimana semoga semua siswa bisa melanjutkan ke pendidikan yang diinginkannya begitu. Pak Sudarmo sedikit lagi, Pak Sudarmo, karena ini kan mau PPDB, biasanya orang tua tuh hektik dan malas membaca aturan. Jadi sudah panik duluan, padahal sebetulnya sudah tertulis semua di juknis ya Pak ya. Ada tidak sih mungkin pesan-pesannya untuk para orang tua murid, sekali lagi mungkin tadi sudah disampaikan di awal, singkat saja yang perlu diperhatikan begitu jelang PPDB ini. Informasi terkait dengan PPDB sesungguhnya sudah dari 2 minggu yang lalu. Kita sudah melalui Distipora Provinsi Bali turun ke MKKS, turun kepala sekolah SMA, kemudian kepala sekolah juga mengkondisikan dan melakukan sosialisasi di wilayahnya masing-masing. Jadi karena tidak rumit sesungguhnya, karena semuanya online, anak-anak paham sekali online, jadi jangan khawatir. Jadi semuanya transparan, semuanya mudah, daftar online juga mudah. Kalau ada 1-2 karena masalah internet atau masalah akses atau masalah tidak memiliki jaringan, kita fasilitasi di sekolah. Tetapi tetap anak-anak yang input. Tetap anak-anak yang menginput, silahkan. Tetapi usahakan jangan terlalu banyak. Nanti kita malah tidak bisa mengakses semua anak-anak. Mengakses semua. Baik. Kalau ada juga yang gaptek Pak, kemana nih kita bisa mencari informasi atau bantuan? Datang aja ke sekolah. Tinggal datang ke sekolah. Semudah itu ya. Kami akan fasilitasi. Posko di sekolah ada. Di semua sekolah ada poskonya. Jadi anak-anak akan dibimbing kalau tidak bisa. Kalau terkendala dengan akses. Siap. Pak Gusti, satu lagi deh untuk harapannya soal penerimaan siswa baru tahun ini. Semoga apa nih? Apa yang menjadi petunjuk dari Distipora tadi, ikuti dengan sebaik-baiknya ya. Masyarakat harus itu mendapatkan edukasi terutama terkait dengan PPDB ini. Jangan sampai lengah lah masyarakat. Ikuti petunjuk-petunjuk itu semua sehingga persyaratan-persyaratan itu bisa dipenuhi gitu. Dan yang paling penting itu jangan lari semua ke Denpasar dan Bandung. Ikuti juga di wilayah lain seperti yang disampaikan tadi itu kan masih banyak yang kosong. Di sana kan juga bagus itu. Kalau itu sih kayaknya kita harus dialog satu sesi lagi. Karena ada gula, ada semut. Tapi kita cukupkan dulu perbincangan kita di sini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak-bapak narasumber yang sudah berbagi informasi, opini dan juga membuka kita terkait dengan pendidikan yang berkeadilan. Kita tentu saja berharap tidak ada masalah atau kendala bagi Anda yang akan kemudian membantu anak-anak, para siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Semoga semua dapat sekolah dan jika memang memerlukan bantuan jangan ragu untuk bertanya. Jangan pusing sendiri dan mudah-mudahan nantinya tidak ada lagi kursi-kursi kosong yang ada. Mudah-mudahan semua sekolah dapat terisi agar adil bukan hanya untuk siswa tapi juga untuk sekolahnya itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda. Saya Galuh Praba pamit. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Om Santi, Santi, Santi.